warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD kan di WhatsApp grup kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Link untuk mengisi daftar hadir ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah ada perubahan-perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Kalau kita makan, masakan itu akan terasa enak karena ada apa sih? Garam, Bu. Ada garam, pintar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui membaca wacana atau cerita tentang bertani garam, siswa mampu menyampaikan perubahan wujud yang terjadi. Dan yang terakhir, dengan melakukan praktik melipat pakaian, siswa dapat mempraktikkan cara melipat pakaian sendiri di rumah dengan baik. Perhatikan teks bertani garam yang ada di layar kalian ya. Teks tentang bertani garam ini bisa Dinira baca? Bisa, Bu. Oke, sekarang yang lain harap perhatikan Dinira membaca teks bertani garam. Ayo Dinira baca teksnya. Bertani garam. Terima kasih Lucky dan Dinira. Untuk selanjutnya, anak ibu harus sering-sering melatih membaca ya, supaya membacanya lebih lancar. Dari teks tadi, dari teks bertani garam ini, apa bahan pokok dalam pembuatan garam? Laut. Dari air laut. Pintar. Kemudian, di mana daerah-daerah yang menghasilkan garam terbesar di Indonesia? Ada berapa? Oke, Oksel. Ayo Oksel. Di mana saja Oksel? Di Pulau Jawa. Wujud apa yang terjadi pada saat pembuatan garam ini? Ayo, siapa yang tahu? Menguap, Bu. Iya, pintar, menguap. Hebat, Oksel. Jadi, proses perubahan wujud yang terjadi pada saat kita membuat garam itu adalah proses perubahan wujud menguap. Nah, pada teks bertani garam ini kan ada tuh tahap-tahap untuk membuat garam. Tahap yang pertama tadi membuat apa, Nak? Peta-peta. Iya, peta-peta itu disebut dengan tambak, ya? Iya, pintar Lucky. Itu peta-peta tadi disebut dengan tambak untuk menampung air laut. Setelah tambak tadi dibuat, kemudian dipadatkan, kemudian diisi apa? Air. Air apa? Air laut. Oke, pintar anak ibu semuanya, air laut. Setelah diisi air laut, kemudian didiamkan supaya airnya tadi kena sinar matahari, kemudian airnya menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Berapa hari garam tersebut bisa dipanen setelah diisi ke dalam tambak tadi air lautnya? 210, Bu. Pintar Dinira, 210 hari. Jadi kan sudah Ibu berikan, sudah ada kan di tangan anak Ibu LKPD-nya 4 gambar ini. Nanti anak-anak Ibu kan tadi dari teks bertani garam ada tahapan-tahapan pembuatan garamnya. Nah, anak Ibu nanti tuliskan urutan pembuatan garamnya dengan menuliskan apa? 1, 2, 3, 4 di kotak-kotak di dalam gambar ya Nak ya, sesuai urutan. Pertama tadi membuat video yang Ibu bagikan berikut. Perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi anak-anak sudah membuat teks garam dan waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut adalah selama 2 jam. Berapa? 1 jam 40 menit, berapa menit ya? Nah,
kita sudah 35 menit. Sekarang, dari 2 contoh soal yang sudah Ibu berikan, Anda dapat melakukan latihan soal berikut ini. Nah, latihan soal ini dapat Anda lihat pada buku siswa halaman 181 untuk nomor soal nomor 2, 3, dan Jadi di dalam buku atau di dalam video disebutkan waktu yang dibutuhkan oleh seorang petani untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut yaitu selama 2 jam. Kita akan mencari 2 jam itu, kita konversikan atau kita ubah menjadi satuan menit. Caranya, tadi kita ketahui 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 2 jam itu berapa menit? Caranya 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit. Jadinya 60 menit ditambah 60 menit jadinya 120 menit. Jadi untuk mengisi air laut tadi ke dalam satu petak tambak itu adalah 120 menit. Tadi dalam video sudah disebutkan untuk mengisi latihan soal ya. Dalam LKPD Ananda juga ada latihan soal seperti ini kan. Nanti anak-anak ibu tinggal mengisikan di dalam proses pembuatan garam itu terjadi perubahan wujud yang disebut dengan penguapan. Nah, pada saat kita menjemur pakaian juga terjadi perubahan wujud yang sama, yaitu penguapan. Kenapa? Karena pada saat kain dijemur yang basah tadi, kemudian terkena sinar matahari, airnya menguap dan baju kita menjadi kering, Priska. Nah, kalau sudah kering bajunya, kemudian kita harus melipatnya dengan rapi, kemudian kita susun ke dalam lemari supaya pakaian kita rapi ya nak ya. Ini adalah teknik melipat pakaian, ada 7 cara. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan video cara melipat pakaian berikut ya. Angkat baju di atas meja. Langkah kedua, lipat bagian bawah ke atas. Langkah ketiga, lipat sebelah kiri. Itu. setelah anak ibu melihat video tentang melipat pakaian ini, nanti anak ibu bisa mempraktekkannya di rumah ya, minta bantuan bunda atau ayah. Nanti setelah Ananda mempraktekkan, jangan lupa divideokan ya. Pada saat Ananda melipat pakaian, kemudian divideokan. Ini kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia apa saja tadi nak? Menyimpulkan perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan apa? Pada proses pembuatan garam. Nah, kemudian selain itu kita tadi matematika kita sudah belajar apa? Jam. Iya, jam ke menit, pintar. Kemudian setelah itu kita belajar apa lagi? Cara melipat. Cara melipat baju, pintar anak-anak ibu semua. Nanti setelah ini ibu akan mengirimkan soal-soal yang bisa Ananda jawab tadi dari pelajaran yang sudah kita lewati. Ananda nanti bisa menjawabnya di Google Form. Linknya nanti ibu kasih di WhatsApp grup kita ya. Menjawabnya dengan kejujuran ya. Senang tidak bisa belajar hari ini sama ibu? Senang, Bu. Kita sudahi pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama ya.
Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.